Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Pak Supriyadi SHMH, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Jadi kami perkenalkan dulu ya Pak. Kami merupakan saya Nur Aziza Tajudin, merupakan salah satu, bisa dipanggil ya Aziza, salah satu tim CV Konsultan Indonesia yang kebetulan hari ini saya merupakan moderator di setiap pelatihan yang dilaksanakan di CV Konsultan Indonesia. Dan untuk materi hari ini akan dipandu oleh Ibu Friska Anastasia Mandau SSTP. Beliau merupakan auditor Inspektorat Kota Kendari, tetapi karena tiba-tiba ada halangan, ada kegiatan di inspektorat juga sepertinya Pak. Jadi saya yang ambil alih. Baik Pak, mungkin. Ya, apa, Bu. Silakan. Ya Pak. Jadi hari ini sudah bergabung beberapa peserta, mungkin peserta lain juga sementara menyesuaikan karena kan sekarang masih jam kerja. Ya baik Pak, mungkin langsung saja sesuai dengan materi hari ini, yaitu praduga bersalah, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Supriyadi SHMH. Beliau merupakan Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Kendari atau Kejari Kendari. Bagaimana Pak? Sudah bisa kita mulai Pak materinya? Iya. Oke, baik Pak. Jadi dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Supriyadi selaku narasumber kita hari ini, yang di mana beliau merupakan Kepala Seksi Barang Bukti Kejari di Kendari. Kami persilakan dengan hormat Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Terima kasih. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Slide-nya mana? Tolong slide-nya Mbak. Oke Pak, sudah Pak. Oke. Diperbesar. Apa gitu? ST. Ya. Ini kocer ST. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya memulai materi ini, alangkah baiknya saya ingin membuka sebuah video, Bapak Ibu ya. Tolong dicermati dan diperhatikan dulu. Silakan. Mbak, ini nge-lag nggak Mbak? Ini jadi nge-lag nggak nih? Iya Pak, nge-lag Pak. Oh, nge-lag ya? Iya Pak, videonya. Sebentar ya. Sebentar.
Ya, mohon maaf Pak, mic-nya masih ter-unmute Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya terima kasih sudah mau bergabung. Ya, pada siang ini saya diminta oleh yang punya acara Pak Dr. Awan ya untuk membahas mengenai tindak pidana korupsi dan TPPU dan urgensi penerapan asas praduga bersalah (presumption of guilty). Tadi saya sudah tampilkan sebuah video singkat. Saya harap bisalah sedikitnya ada gambaran mengenai apa namanya sebuah peristiwa pidana itu apa dan bagaimana. Ya, kita mulai. Oke. Tindak pidana korupsi dan TPPU kita sepakat ya sama-sama ya bahwa tindak pidana korupsi dan TPPU adalah kejahatan extraordinary crime ya. Sulit pemberantasannya dan pembuktiannya, secara terorganisir, terstruktur dan masif dan melampaui lintas batas negara, menjadi padahal negeri saja. Maka penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa, yang salah satunya adalah melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, yaitu dengan menggunakan pembuktian terbalik. Nanti saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu ya, betapa dari kejahatan tindak pidana korupsi ini rupanya masih sulit untuk merampas hasil-hasil kekayaan yang diduga dari tindak pidana ya, predikat crime. Nanti kita lihat pelaku tindak pidana korupsi dan TPPU terorganisir, terstruktur, masif, dilakukan oleh orang, korporasi yang memiliki jaringan luas lintas batas negara, memiliki kekuasaan, power, profesional, pengetahuan dan kekuasaan, white collar crime. Itu kata Pak Munir Fuadi, itu dijelaskan. Kita tahu bahwa jelas dan memang tidak terbantahkan lah ya, para pelaku tindak pidana korupsi dan TPPU tentu orang-orang yang memiliki power, artinya kekuasaan, ya, profesional, juga pengetahuan, ya, mempunyai jabatan, ya, dan tentu dan pastinya memiliki jaringan. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu with money we can buy everything, kira-kira seperti itu, ya. Itulah makanya nanti saya kasih tunjuk nanti, ya, bagaimana pelaku tindak pidana korupsi itu ketika penyidik melakukan suatu penyidikan dalam hal tindak pidana korupsi sangat sulit untuk merampas hasil-hasil kekayaan yang diduga dari hasil korupsi atau dari tindak pidana asal. Nanti saya kasih tunjuk. Sebelum saya masuk ke materi, yaitu sejarah terbentuknya TPPU, saya kira ya saya ingin mulai dari sejarah dulu dan termasuk filosofinya juga, ya. Yaitu di sejarah terbentuk TPPU diprakarsai dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Brazil, ya, di mana banyak hasil kejahatan yang dilakukan oleh para mafia berupa uang, hasil penjualan narkotika, obat bius, korupsi, pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Dan bagi masyarakat internasional, praktik pencucian uang sangat berbahaya karena selain sifatnya sebagai suatu perbuatan yang menyembunyikan hasil kejahatan dengan berkamuflase sebagai perbuatan sah, juga ternyata jumlah hasil kejahatan yang dicuci tersebut sangat besar yang kemudian dikembangkan juga untuk mengembangkan jaringan terorganisasi seperti mafia narkotika, korupsi, human trafficking, teroris dan lain-lain. Itu menurut Sarah M. Welling, The Crime of Structure
Transaction halaman 290. Lanjut. Penerapan TPPU bagaimana pemberlakuannya di Indonesia? Oleh Financial Task Force on Money Laundering (FATF) ya, memasukkannya Indonesia pada daftar non-corporate country and territorial NCCTs dikarenakan tidak adanya menempatkan money laundering sebagai tindak pidana. Tidak adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah, know your customer untuk lembaga keuangan bank, dan rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Oleh karenanya, bagi negara yang tergabung dalam organisasi FATT meminta kepada anggotanya untuk melakukan countermeasure. Konsekuensi negara masuk dalam kategori NCPTS, negara tersebut akan terisolir dari kehidupan dunia internasional, tidak dapat melakukan transaksi dagang dan keuangan, sulit memperoleh dana bantuan pinjaman dari World Bank, IMF, ADB, dan negara yang melakukan countermeasure. Sutarinisa Deni. Jadi memang begini, dalam FATF ini ya, bahwa TPPU ini adalah kejahatan yang sangat serius sekali, ya, sangat serius sekali, di mana kita bisa lihat bisa seorang pelaku menyamarkan kekayaannya itu sampai ke batas lintas negara atau bahkan ke dunia internasional, sampai istilahnya tidak sampai terbaca. Nah, inilah ya. Lanjut. Bagaimana pemberlakuan Undang-Undang TPPU di Indonesia? Atas dasar hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berlaku sejak tanggal 17 April 2002, dan ternyata oleh FATF dinilai masih belum memenuhi standar internasional. Dan berlakulah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang implementasinya oleh FATF. Baru di tanggal 11 Februari 2005 Indonesia dikeluarkan dari NCTS, di mana FATF tetap meminta Indonesia untuk melanjutkan rezim anti pencucian uang dan dilakukan monitoring dan evaluasi selama setahun. Dan pada tanggal 13-17 Februari 2006 oleh FATF, status Indonesia tidak lagi dalam monitoring, akan tetapi oleh Indonesia terhadap undang-undang TPPU tersebut dirasa masih belum optimal, dikarenakan adanya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran dalam pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelaporan dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Oleh karena itu, sejak tanggal 22 Oktober 2010 berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diuntuh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Permasalahan pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Bapak-bapak, Ibu, selama saya menjadi penyidik ya di Kejaksaan, dalam penanganan tindak pidana korupsi memang kami seringkali menghadapi kendala-kendala ya. Dalam artian begini, ya, saya bacakan. Seringkali dalam melakukan penyitaan barang bukti yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, ya, tidak berhasil disita dalam rangka dirampas oleh negara. Kenapa? Karena hal tersebut telah disamarkan. Kemudian yang kedua, biasa barang bukti yang berhasil disita, yang disita adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, instrumenta delicten. Selanjutnya, biasanya uang yang diduga dari hasil korupsi tidak dikembalikan ke negara oleh tersangka, dalam artian tersangka atau terdakwa lebih baik menjalani pidana subsidiarnya. Dan susahnya melacak harta benda tersangka untuk dilakukan penyitaan. Jadi inilah saya kira permasalahan dalam penanganan tindak korupsi ya, di mana penyidik itu saya merasakan memang kurang optimalnya ya untuk melacak uang yang dikorupsi oleh terdakwa ya, yang telah disamarkan ya, seolah-olah tampak sah.
ya. Jadi itu kendalanya di dalam penanganan korupsi, ya. Banyak hal, banyak faktor, ya. Selanjutnya kita lanjut proses pencucian uang. Nah, kita mulai di sini. Placement, layering, dan integration. Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang. Inilah ya proses pencucian uang. Ya, jadi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 ya, yang mana predikat crime itu korupsi salah satu termasuk ya termasuk predikat crime. Nah, ini biasanya para pelaku ini tentu yang namanya kasus korupsi pasti oleh mereka disamarkan ya, yaitu melalui cara placement, layering, dan integration. Yang tujuannya tentu agar tidak mengundang kecurigaan dan tidak mudah dibaca. Nah, gitu. Ya, placement adalah suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Layering, di mana pelaku membuat transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Integration, pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di-layering ke dalam transaksi yang sah, seakan-akan sudah tidak ada hubungan lagi dengan asal-usul kejahatannya. Ya, itulah ya proses pencucian uang. Tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Ya, yang pertama adalah harus mencari bukti kejahatan asal dan sekaligus pencucian uangnya TPPU. Yang kedua, harus membuktikan adanya konkursus realis, tindak pidana asal dan TPPU dan dakwaan jaksa yang disusun secara kumulatif pasal 75 TPPU, dan harus dibuktikan dakwaan TPPU pasal 69 kaitannya dengan pasal 2 ayat 1. Dan tersangka lebih dari satu ya, turut menikmati kejahatan, unsur subjektif, mens rea, unsur mengetahui, patut menduga, dan dengan maksud menyamarkan, menyembunyikan, knowledge or reason to know, pasal 345. Kemudian modus operandi yang canggih, perbankan, non-perbankan, high-tech, dan sebagainya. Dalam dakwaan harus membuktikan unsur subjektif, yaitu sengaja, mengetahui, patut menduga, dan dengan maksud. PPATK tugasnya hanya bersifat administrasi, bukan dalam memproses terkait transaksi keuangan, mencurigakan bersifat analisis, kemudian persepsi, artinya sebagai bukti permulaan petunjuk dan harus diperkuat oleh alat bukti lainnya. Ya. Kemudian teknik, ini permasalahan berikutnya adalah dalam penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana TPPU, yang paling utama adalah follow the money and follow the suspect. Ya. Yunus Hussein, Kepala PPATK berkata, untuk dapat melakukan pendekatan follow the money dengan melakukan financial investigation, akhirnya harus disadari bahwa pendekatan follow the money dan follow the suspect untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum, dalam memberikan efek jerah kepada pelaku, berikan deterrent efek bagi publik, dan merampas hasil tindak pidana untuk negara. Ya. Kemudian bicara tentang teknik pembuktian, yaitu dengan model follow the money, yang berikutnya adalah follow the suspect. Hal ini sudah tertuang sesungguhnya di dalam pasal 1 angka 5, ya. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang, ya, yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari penggunaan jasa yang bersangkutan. Kemudian transaksi keuangan oleh pengguna jasa, ya, yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan masyarakat yang bersangkutan, yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Follow the money dan follow the suspect sebagai penjawatan asas praduga bersalah, presumption of guilty. Jadi memang
dalam penanganan perkara TPPU tentu teknik pembuktiannya harus beda dengan kita melakukan tindak pidana lainnya. Tapi khusus dalam TPPU yang paling utama adalah follow the money, ya, mengikuti aliran dana, dan kemudian kita baru bisa menetapkan tersangkanya. Nah, situ sudah terserap dalam pasal 25. Tadi saya sudah tegaskan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Tugas fungsi dan wewenang PPATK. Tugas adalah mencegah dan memberantas TPPU. Fungsi adalah pencegahan dan pemberantasan TPPU, kemudian pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dari informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Kemudian wewenang daripada PPATK dalam pasal 41 yaitu melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu, kemudian menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kemudian mengkoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait, kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU, mewakili pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, menyelenggarakan program di TPPU, menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Itulah tugas fungsi dan wewenang PPATK. Sedemikian strategisnya dalam mengungkap TPPU, ya. Dan termasuk dalam predikat crime maksud tidak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU sudah dijelaskan, ya, secara limitatif di pasal 21 yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, kemudian penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, pabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, teroris, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, kemudian di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Jadi inilah sudah ditentukan secara limitatif, ya, oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yaitu yang mana yang masuk kepada predikat crime, yaitu sudah dijelaskan di pasal 2 ayat 1. Di luar pada itu artinya bukan predikat crime, ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah wajib dibuktikan tindak pidana asalnya dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU. Di sini pasal 69 sudah memberikan penjelasan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam pasal 69 adalah predikat crime, ya, atau predikat offense, yaitu delik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 itu yang tadi yang sebelumnya, ya. Artinya pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak termasuk yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 tidak merupakan TPPU. Nah, artinya dalam hal ini, ya, bahwa dalam menyidik perkara TPPU tidak wajib, ya, tidak wajib harus membuktikan predikat crime-nya, tidak wajib, ya. Sepanjang penyidik menemukan katakanlah dari menemukan TPPU, ya, di mana tidak masuk ke dalam predikat crime sesuai pasal 2 ayat 1 itu bisa saja dilakukan oleh penyidik, ya. Nanti sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa itu hasil dari pencucian uang dari kejahatan itu sendiri, ya. Lanjut.
kewajiban membuktikan TPPU dan tindak pidana asal. Nah, ini pasal 75. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU. Apin, Pin, ya, masih gabungan nih. Oke. Ya, dalam pasal 75 kewajiban membuktikan TPPU dan tindak pidana asal. Pasal 75 menjelaskan dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK. Nah, jadi dalam hal ini dalam pasal 75 ya, di sini ada kewajiban membuktikan TPPU dan tindak pidana asal ya. Nanti dalam prakteknya nanti jaksa akan membuat dalam bentuk dakwaan kumulatif ya. Jadi dalam satu berkas itu ada korupsi, kemudian ada TPPU-nya ya. Dibuat dalam dakwaan kumulatif dan itu dua-duanya harus dibuktikan ya. Dua-duanya harus dibuktikan, tidak bisa tidak ya. Pasal 74, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Segera cukup jelas. Lanjut. Asas presumption of guilty dalam TPPU, Tipikor, dan pembuktian terbalik merupakan sebuah terobosan besar yang revolusioner dan progresif terhadap pembaruan hukum. Ya, asas presumption of guilty atau asas praduga bersalah erat kaitannya dengan beban pembuktian terbalik dalam undang-undang TPPU yang menempatkan hak seseorang tersangka atau tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya salah. Asas presumption of innocence sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut baik dari sisi formil maupun sisi material. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan TPPU. Jelas disampaikan di dalam pasal 35 ya, Undang-Undang 10 tahun 2010 tentang TPPU ya. Jadi apa ya? Kita memang dalam penanganan TPPU ini ya memang harus dilakukan hal-hal yang sifatnya lebih progresif ya, terutama adalah mengenai asas pembuktian of guilty ya, presumption of guilty, kemudian penerapannya ya, penerapan dalam hal asas pembuktian terbalik ya. Kita maklumi dan kita harus pahami bahwa untuk mengungkap kejahatan TPPU itu sangat sulit sekali. Tadi sudah saya jelaskan ya di sebelumnya ya, mana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan ya, mempunyai kekuasaan, punya uang dan jaringan dan sebagainya, bahkan sampai ke dunia internasional ya. Makanya dalam proses penyidikannya ya itu tadi seorang penyidik ketika menangani perkara TPPU, kita berangkat dari asas presumption of guilty, yaitu perasaan bersalah ya, dan juga untuk membuktikan bahwa betul ada tindak pidana TPPU, maka sistem pembuktian ada pembuktian terbalik ya. Ya seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa sistem penyidikannya adalah follow the money ya. Baru kemudian kita bisa ikuti follow the suspect ya, aliran dana kita ikuti aliran dananya, kemudian kita ikuti alirannya ini, dana ini lari kemana-mana saja. Nah seperti itu ya. Makanya peran PPATK sangat berperan besar dalam pengungkapan TPPU ini ya. Lanjut ya, penerapan peran asas presumption of innocence dan asas presumption of guilty dalam tindak pidana korupsi dan TPPU. Secara teoritis, asas praduga tak bersalah tersebut tidak bersifat mutlak dan boleh disimpangi dengan ketentuan hanya dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang butuh penanganan luar biasa. Nah, tindak pidana korupsi atau TPPU, contohnya ya. Konkretnya, asas praduga tidak bersalah bersifat legal normatif dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Sedangkan asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual, sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan.
Oleh karenanya, perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum dapat diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan asas praduga bersalah, tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Ya. Lanjut. Ya. Asas pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terapan hukum pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri suami, anak, dan harta benda setiap atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan tuntutannya. Ya. Kemudian terbatas artinya bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Berimbang adalah sebagai berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, di mana antara income dan output yang tak seimbang diduga hasil perolehan dari tindak pidana korupsi. Berlaku teori pembuktian bebas dan teori negatif. Ya. Dari Pak Martiman Projo Hamijoyo. Ya. Jadi memang gini, di dalam pasal 37 Undang-Undang 31 tahun 99 ya, terkait dengan asas pembuktian terbalik di dalam prakteknya di persidangan ya, terdakwa dia harus membuktikan ya bahwa ia tidak melakukan tindak korupsi ya, dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya ya, harta benda baik istri, suami, anak, dan harta benda atau korporasi ya, bahwa itu bukan dari hasil tidak pidana korupsi ya, seperti itu ya. Tapi tetap jaksa tetap akan membuktikannya ya, berkewajiban ya. Ya, lanjut. Kemudian penerapan pembuktian dalam pembuktian terbalik TPPU. Pembuktian terbalik termaktub di dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ya. Terdakwa harus membuktikan kebenaran asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan harta tersebut, di mana yang wajib membuktikan kebenaran asal-usul dana tersebut bukan jaksa penuntut umum, tetapi terdakwa sendiri. Dimaksudkan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Dan oleh karenanya diberikan hak pada terdakwa untuk menjelaskan tuduhan yang disematkan kepadanya. Ingat dalam hal ini hanya unsur harta benda dan kekayaan yang wajib dibuktikan oleh terdakwa. Ya. Ini adalah pasal 77 dan 78 ini termasuk juga pola-pola follow the money dan follow the suspect ya, berangkat dari situ ya. Lanjut. Tindak pidana pencucian uang pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar atau berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya, bayangkan, yang diketahuinya atau patut diduga, ya, patut diduga merupakan hal karena uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Itu pasal 4, ini yang paling sering digunakan ya. Setiap orang yang menggunakan atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pembuktian terbalik melanggar HAM TPPU dapat 67 ayat 1 I
Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Kriminal (ICC) dan melanggar pasal 11 ayat 1 Deklarasi Universal HAM. Lili Mulyadi dalam makalah pembuktian terbalik kasus korupsi mengatakan amanah undang-undang TPPU untuk melaksanakan pembuktian terbalik bukanlah tanpa dasar. Pasal 28B ayat 1 dan 28 H ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar telah mengisyaratkan bahwa pembuktian terbalik melindungi setiap orang terdakwa atas hak benda di bawah kekuasaannya, mendapatkan keadilan dan penghormatan atas hak milik pribadi. Nah, jadi memang harus diubah pola pikirnya ya, harus diubah mindsetnya. Maksud daripada TPPU ya, sesungguhnya di dalam pasal 28 huruf G dan huruf H ini ya melindungi haknya si terdakwa ya, untuk untuk mendapatkan nama baik lah ya, menjaga nama baiknya ya, dimana dia kemudian kesimpulan penerapan asas pembuktian terbalik kaitannya dengan asas presumption of guilty PPU. Asas hukum praduga bersalah sangat erat berkaitan dengan beban pembuktian terbalik ya dalam TPPU. Dan beban pembuktian terbalik serta asas praduga bersalah tidaklah ilegal. Dilaksanakan dengan berdasar berbagai pertentangan dan pemikiran positivistik dan juga dengan pemahaman bahwa asas praduga tak bersalah merupakan suatu prinsip dalam hukum beracara pidana yang selalu harus diterapkan guna menjaga hak dari terdakwa. Namun asas presumption of guilty merupakan asas yang hanya berlaku secara praktis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU merupakan sebuah terobosan yang besar, yang revolusioner dan progresif terhadap pemberantasan hukum dalam memberantas TPPU dengan asal kejahatannya. Bahwa pelaksanaan beban pembuktian terbalik dalam TPPU merupakan sebuah metode baru dan baik untuk menjawab permasalahan kejahatan asal dalam TPPU di Indonesia. Bahwa adanya asas praduga bersalah dan sistem pembuktian terbalik sangat urgent dan tepat diterapkan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sekian dan terima kasih. Inilah moto saya, ingat 2 hal, religius dan regulasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak untuk materi hari ini mengenai dengan praduga bersalah, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Pak, materinya sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang mengikuti Zoom menerima dan dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya, baik Pak, mohon maaf saya sebagai Nur Azizah Tajudin mundur karena Ibu selamat bergabung Ibu Friska. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu, Ibu Friska sudah hadir kembali di room Zoom Pak. Beliau di mana agenda beliau yang akan memandu berlangsungnya webinar ini. Jadi saya undur diri, saya serahkan kepada Ibu Friska untuk sesi selanjutnya atau sesi tanya jawabnya. Ya, siap. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ibu Friska. Siap Pak. Mohon izin. Dibatasi Bu Friska ya, saya sampai jam 3 karena kami ada kegiatan jam 3 sore ya. Silakan. Oh siap Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam room Zoom ini, mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, mungkin bisa langsung mengklik mengklik raise hand agar bisa dipersilakan untuk bertanya pada sesi pertama ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Priska. Siap, Pak. Saya bertanya ya, saya mulai ya. Siap, Pak.
Terima kasih narasumber sudah menyajikan materi dengan baik. Pertama, pertanyaan saya kurang lebih ada 3 ya. Pertama, terhadap dakwaan. Nah, dakwaan yang disebutkan Pak narasumber itu, apakah dakwaan kumulatif subsidiaritas atau kumulatif atau alternatif itu sendiri kalau untuk TPPU. Yang kedua adalah beban pembuktian terbalik, berarti kan terhadap harta kekayaan keluarga atau yang diperoleh hasil dari terdakwa itu sendiri. Nah, untuk mengetahui harta kekayaan itu seperti apa? Ya, seperti apa bahwa itu diperoleh dari hasil tindak pidana ataupun dari kejahatan pidana asal misal, ataupun kegiatan menempatkan, menyimpan, menyamarkan. Yang ketiga adalah beban pembuktian terbalik dan terbatas. Nah, beban pembuktian terbalik dan terbatas itu terbaliknya kepada terdakwa kah, atau tetap pada penuntut umum, dan terbatas pada terdakwa atau terbatas kepada siapa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kurniawan. Mungkin Pak Supriyadi selaku narasumber bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Kurniawan. Kepada Pak Supriyadi dipersilakan. Ya, ini Pak Dr. Kurniawan nih. Pak Dokter, apa kabar, sehat? Nah, sehat pastinya. Baik, yang pertama adalah kita saya dulu pasalnya, jangan sampai kita sembunyi karena kita bicara tentang teknis, ya. Sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah apakah dakwaan itu berbentuk kumulatif subsidiar atau dakwaan alternatif saja? Ya. Jadi hal ini sudah dijelaskan sih sesungguhnya di dalam pasal 75 TPPU ya. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK. Ya. Jadi di dalam pasal 75, halo, ya saya lanjut. Di dalam pasal 75, jadi di sini ya ada 2 hal yang perlu kita stressing ya, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Jadi penyidik jaksa dalam membuat dakwaannya adalah dakwaan kumulatif, Pak ya, kumulatif ya. Jadi kalau bicara tentang dakwaan kumulatif, maka baik tindak pidana asalnya maupun dengan TPPU-nya itu harus dijelaskan dan harus terbukti. Jadi itu dibuat dalam satu surat dakwaan dengan bentuk surat dakwaan kumulatif subsidiaritas. Kira seperti itu, Pak ya. Lanjut, kemudian kalau untuk yang yang tunggal itu bisa juga, Pak ya. Nah, ini saya kasih duduk ini ya. Itu di dalam pasal 69 ya. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah, itu pasal 69. Nah, yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam pasal 69 adalah predikat offense atau predikat crime, yaitu delik yang menghasilkan criminal process atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal sudah dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 1, Pak. Artinya secara limitatif Pak ya, dijelaskan yang mana yang tidak pidana asal ya.
Artinya pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak termasuk yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 tidak merupakan TPPU. Nah, terkait hal ini ya karena di situ tidak wajib dibuktikan ya predikat krimi, maka ini bisa disusun dakwaannya secara alternatif ya, kira seperti itu Pak ya. Kemudian terkait dengan pembeban pembuktian ya, kita lihat lagi pasalnya ya, beban pembuktian dari hasil tindak pidana korupsi maupun TPPU ya, untuk mengetahui hasil tindak pidana lawyering. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan Bapak Kurniawan ini, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa harta-harta yang dimiliki oleh terdakwa itu adalah hasil dari tindak pidana asal, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak ya, bahwa metode penyidikan dalam TPPU ini sangat berbeda Pak, sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi. Karakteristiknya sangat berbeda. Kita sama-sama paham dan sama-sama paham ya bahwa TPPU ini adalah tindak pidana yang sangat sulit pembuktiannya ya. Jadi metode pembuktiannya itu ya, penyidik apabila melakukan TPPU maka dia harus mengikuti pola follow the money, baru berikutnya adalah follow the suspect. Kan begitu Pak ya. Pertama kita tentunya akan koordinasi dengan PPATK ya, PPATK ya, di mana ya artinya kalau follow the money arti aliran dananya dulu, aliran dananya. Nah, tentunya kita paham PPATK mempunyai kewenangannya yaitu salah satunya adalah melihat transaksi mencurigakan tadi itu ya. Apabila PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan di luar daripada portofolio biasaannya ya, yang tidak sewajarnya, maka patut juga ada ya TPPU. Jadi follow the money. Nah, setelah kita dapatkan follow the money-nya itu ya, aliran dananya itu ya, baru kita mencari aliran waktu lari kemana saja, artinya follow the suspect. Nah, jadi kita bisa menemukan karena unsur-unsurnya itu sudah jelas di situ Pak ya, unsur-unsurnya itu sudah jelas ya. Saya bacakan aja ya. Setiap orang yang menempatkan ya, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Ini saya singkat saja. Dan pasal 4 ya, di pasal 3 itu pasal 4, setiap orang yang sembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, dalam TPPU ini memang terus terang aja bukan merupakan perkara mudah Pak ya, untuk menemukan unsur objektif dan subjektifnya ya. Makanya kita perlu melibatkan PPATK ya. Dan dalam prakteknya tentu PPATK ini nanti akan kedepannya mungkin bisa menjadi saksi ahli ya, keterangan ahli, di samping keterangan ahli atau saksi lain dari pihak perbankan, OJK dan sebagainya. Kira seperti itu Bapak Kurniawan ya. Kemudian mengenai pembebanan pembuktian terbalik ya. Sebentar kali ya. Ya. Pembebanan pembuktian terbalik, Pak ya, dalam kita bicara tentang asas pembuktian terbalik tidak pidana korupsi dulu Pak ya, itu di pasal 37 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 ya, tentang pemberantasan korupsi ya, di mana ya di dalam prakteknya ya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib, nah ini dia, wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya ya, yang dimiliki oleh istri, suami, anak, famili dan sebagainya ya.
Selanjutnya jaksa malah sebaliknya itu berkewajiban membuktikan tuntutannya. Ya, kemudian terbatas bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ya, berimbang adalah sebagai berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, di mana antara income dan output yang tak seimbang juga hasil perolehan dari tindak pidana korupsi. Berlaku teori pembuktian bebas yang dianut oleh terdakwa dan teori negatif dianut oleh penuntut umum. Ya, jadi pembuktian terbalik seperti itu Bapak sudah dijelaskan ya, untuk di korupsi itu di pasal 37 ya. Kemudian di dalam TPPU untuk pembuktian terbalik itu sudah dijelaskan juga, termasuk di dalam pasal 77 dan 78 Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Lagi-lagi di sini dibebankan ya bahwa terdakwalah yang harus membuktikan bahwa terkait dengan harta benda atau kekayaan itu tidak dari hasil tindak pidana asal atau istilah korupsi ya Pak ya. Jadi dialah yang membuktikan ya. Tetapi dalam hal ini Pak bukan karena terdakwa yang membuktikan bahwa harta benda itu bukan berasal dari tindak pidana asal ya, tetapi JPU pun di sini juga berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya Pak ya, untuk membuktikan tugas JPU itu untuk membuktikan bahwa betul asal usul atau dana atau harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana asal atau predikat crime. JPU punya kewajiban seperti itu Pak ya. Tetap dia harus membuktikannya, membuktikan dakwaannya ya. Tentu kita paham Pak ya, dalam pembuktian terbalik dalam TPPU ya, kenapa sih tidak dibebankan oleh jaksa bahwa harta bendanya itu berasal dari sumber-sumber yang istilahnya melanggar hukum lah, katakanlah begitu ya. Hal ini tentu bisa dipahami Pak ya, karena memang pembuktian TPP itu sangat sulit ya, sangat sulit. Makanya untuk membuktikan kebenaran asal usul dana atau harta kekayaannya si terdakwa itu, maka terdakwalah yang harus membuktikannya ya. Karena kenapa? Ya itu tadi ya dia berkewajiban ya untuk bahwa harta benda itu berasal dari yang halal ya. Jadi ingat, hanya unsur harta benda dan kekayaan yang wajib dibuktikan oleh terdakwa, selebihnya tidak. Demikian Bapak Kurniawan, terima kasih. Semoga puas atas jawaban saya. Kembali kepada moderator. Siap, ya terima kasih Pak Supriyadi yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Kurniawan Ilyas. Bagaimana Pak Dokter, apa bisa diterima Pak? Oke, lanjut. Siap. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan karena masih ada waktu yang tersisa. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sampai di 3 Bu ya, karena ada kegiatan ini. Terima kasih. Siap Pak. Nur Aludin, Pak Nur, ini ada teman Pak Nur Aludin, PPK dia. Silakan Pak Nur. Dari mana Bapak? Pak Nur Aludin. Dari mana Pak Nur Aludin? Tunggu saya kontak ya. Apa sih tahan?
Silakan Pak Nur. Beliau PPK di Kuburaya ya. PPK di mana Pak Kurniawan ini? Ya, PPK di mana? saya lagi di kantor ini Pak. Lagi di kantor, jadi dia PPK di Kuburaya. Mungkin Pak Nur ada masukan terhadap Nur Aliodin. Beliau advisor. Advisor ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Supriyadi. Selamat siang Pak Kurniawan. Ya. Terima kasih Pak Kurniawan memberikan kesempatan. Saya hanya sedikit ingin bertanya ya, mungkin terkait dengan konsep pemahaman dengan ultimum remedium itu seperti apa rekan-rekan dari kejaksaan melihat aturan tersebut ya. Jadi setelah itu mungkin ada pengembangan pertanyaan yang atau literatur yang coba kita susun ya. Memang di sini kan kalau di pengadaan barang dan jasa ini unik sekali ya dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Supriyadi tadi, maka banyak sekali hal-hal yang memang bagi pelaku pengadaan ini sangat rentan ya, kalau saya melihatnya itu rentan ataupun terimplikasi dengan hal-hal yang memang mendekati kesalahan gitu ya. Nah, kesalahan ini apakah seluruhnya itu masuk klausul pidana dalam proses pengadaan barang jasa atau ada klaster-klaster tertentu gitu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh pelaku pengadaan khususnya di pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin itu dulu Pak Kurniawan ya, kepada Pak Supriyadi, salam hormat dari kami di Kalimantan Barat ya. Terima kasih telah memberikan transfer knowledge ya terkait dengan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya langsung saja, Ibu. Siap Pak, langsung saja Pak. Iya, untuk Bapak Nur Aliodin ya, bagus juga pertanyaannya, berbobot juga ini, saya suka ini. Ya, ultimum remedium. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada Bapak dulu deh, apa sih arti ultimum? Jadi, ya kan, apa namanya? Saya sampai saat ini, Pak, jujur. Kalau apa ya, saya hanya bisa memberikan apa namanya pengertian secara umum saja Pak, ultimum remedium Pak ya. Ya, apabila tidak ada jalan lain dan upaya lain, apabila minimum remedium tidak bisa ditempuh, apa boleh buat maka ultimum remedium yang diberlakukan Pak ya. Artinya begini. Ya, ultimum remedium adalah jalan terakhir Bapak dalam proses hukum. Ya, ultimum remedium adalah jalan terakhir. Ya, mana tentu ada kategori-kategori, ya, ukuran tertentu yang bisa dikatakan hal itu masuk kepada ultimum remedium. Nah, tentu kita sudah ada ukuran tertentunya. Yang paling penting, ukuran paling utama dalam ultimum remedium adalah perbuatan melawan hukum. Jelas itu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum material itu jelas dalam kondisi Bapak ya. Kemudian juga ya terkait dengan kerugian negaranya Bapak. Kerugian negara sangat besar sekali, ya kan? Apalagi sampai merugikan menyangkut apa namanya persatuan langsung dengan masyarakat. Katakanlah bansos atau bantuan-bantuan yang bersifatnya kemanusiaan, ya kan, atau dalam keadaan genting dan sebagainya, ya kira-kira seperti itu. Jadi
Nah, kemudian apakah ada klase-klase tertentu ya yang agar PBJ dalam pada barang jasa ini terhindar yang namanya ultimum remedium. Begini Bapak ya, di kejaksaan sendiri Bapak ya, maaf ini ya, ini sepanjang dalam proses penyelidikan orang tersebut mengembalikan ya kerugian keuangan negara, maka perkara ditutup. Ingat, penyelidikan Bapak ya. Tapi kalau sudah penyidikan ya tidak bisa Bapak ya, maka perkara itu tetap lanjut ya Bapak ya, kira seperti itu ya. Jadi memang Bapak kita sama mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja sih yang termasuk kategori tindak pidana itu ya, kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Tentu jelas Pak ya, itu adanya offset ya kan, kesengajaan ya. Memang unsur kesengajaan ini siapa ya dengan sengaja, lagi-lagi dengan sengaja dijelaskan memang sebagai unsur niat diatur susmenstrianya ya. Memang di pasal 23 itu memang unsur sengaja itu sangat sebagai unsur subjektif dan objektif Bapak ya. Jadi pendekatan saya ingin katakan ya, ultimum remedium adalah upaya jalan terakhir apabila dari ini remedium sudah tidak berhasil ditempuh lagi ya. Dan itu tadi saya katakan untuk dikatakan sebagai ultimum remedium ada kategori-kategori tertentu ya. Misalkan kerugian negara sangat besar sekali, sudah atus reusnya dan restriksinya sudah sangat jelas sekali, atau memang sudah diniatkan ya, kemudian di dalam tahap penyelidikan dia tidak mau kembalikan ya. Kemudian juga terkait dengan dana-dana yang bersentuhan langsung dengan sifatnya kemanusiaan atau sifat sosial seperti bencana alam, pemberian bansos dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Nur Aliuddin. Terima kasih Bapak. Mungkin ada masukan dari Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Ya, sama Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Nur Aliuddin yang telah memberikan pertanyaan sore hari ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena waktu kita kurang lebih 17 menit lagi. Pak Tommy. Pak Tommy dari Lenanto, dari Gunung Kidul. Silakan Pak Tommy. Pak Tommy ini namanya nggak asing nih kalau di grup ini Pak Kurniawan. Sumber juga ya, pernah ya? Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan.
Ya, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya pada materi kita siang hari ini, mungkin ada sebelum saya akhiri Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih, terima kasih ya. Sebagai closing statement ya, bahwa asas hukum praduga bersalah ya, yang mana kaitannya sangat erat dengan beban pembuktian terbalik adalah suatu suatu terobosan besar dan revolusioner dan progresif terhadap pembaruan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan dengan kejahatan asalnya. Ya, tentu ya dalam pemberantasan TPPU ini ya, kejaksaan atau penyidik lah ya, penyidik ya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus didukung oleh stakeholder terkait ya. Saya berpesan kepada teman-teman ya, memang betul seperti tadi oleh Pak Nur Alibin ya, PBJ itu memang rawan juga, saya akui memang ya. Tetapi saya percaya prinsipnya adalah ya, ya, Ibu Rizka, ya, closing statement ya Bu Rizka ya. Ya, mau Closing statement. Ya, mungkin jaringannya ya Pak tadi agak terganggu. Iya, siap Pak. Oke, sebagai closing statement saya sedikit saja, Bu ya. Siap Pak. Terkait dengan asas hukum praduga bersalah yang erat kaitannya dengan beban pembuktian terbalik dalam TPPU ya, adalah suatu pembaruan hukum ya yang bersifat revolusioner, progresif dan terobosan hukum ya, yang bersifat revolusioner dan progresif ya. Dan memang untuk penanganan TPPU itu memang kita harus melakukannya dengan sedemikian rupa penanganannya ya. Kemudian terkait dengan PPJ memang betul ya, Nur Alidin, bahwa memang rawan juga itu. Pesan kita semua adalah saya berharap ya ikuti peraturan ya, peraturan. Saya kira itu saja Ibu Moderator, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Moderator, para peserta dan peserta ya, dan penyelenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyadi SHMH selaku Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kendari yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua sebagai abdi negara dalam kami melaksanakan tugas kami sehari-hari, sehingga kami tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.